Masa depan sudah di depan mata. Ia berjalan dengan dua kaki, berbicara dengan suara buatan, dan belajar setiap saat. Ini adalah era robot humanoid, dan perkembangannya paling pesat terjadi di China. Perusahaan-perusahaan China berada di garis depan revolusi teknologi ini. Mereka menggelontorkan sumber daya ke dalam penelitian dan pengembangan. Tujuannya jelas, menciptakan robot yang dapat meniru tindakan manusia, bahkan pikirannya. Bagi sebagian orang, robot ini adalah visi masa depan yang lebih cerah. Mereka melihat dunia di mana robot menangani tugas-tugas berbahaya atau membosankan, sehingga manusia bebas fokus pada hal-hal yang lebih kreatif dan memuaskan. Bayangkan dunia tanpa pekerjaan kasar atau operasi berisiko yang dilakukan oleh tangan robot dengan presisi yang tak tertandingi. Namun, sebagian yang lain melihat sisi gelap dari peningkatan teknologi ini. Mereka takut akan masa depan di mana robot menggantikan pekerja manusia, yang menyebabkan pengangguran massal dan kecemburuan sosial. Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan apakah mesin ini menjadi mitra kita atau pengganti kita. Kebangkitan China sebagai negara adidaya teknologi tidak dapat disangkal. Dalam ranah robot humanoid, kebangkitan ini sangat mencolok. Perusahaan seperti Xiaomi dan Ubitech Robotics memimpin mengembangkan robot dengan kemampuan yang semakin canggih. Robot-robot ini tidak hanya terbatas pada pabrik atau laboratorium penelitian. Mereka mulai muncul di rumah, rumah sakit, dan bahkan di jalan-jalan kota-kota di China. Salah satu contoh penting adalah Cyber One dari Xiaomi, robot humanoid skala penuh yang dirancang untuk persahabatan dan bantuan. Cyber One dapat mengenali objek dan emosi, terlibat dalam percakapan dasar, dan bahkan melakukan tugas-tugas sederhana seperti mengambil benda. Demikian pula, Ubitech Robotics telah mengembangkan berbagai robot humanoid, termasuk Walker X yang mengesankan. Walker X dirancang untuk menavigasi lingkungan yang kompleks, berinteraksi dengan manusia, dan melakukan berbagai tugas. Kecepatan dan keskolekan China dalam robotika humanoid sangat mencengangkan. Potensi aplikasi robot humanoid sangat luas dan beragam. Dalam perawatan kesehatan, mereka dapat membantu ahli bedah dengan prosedur yang kompleks, memberikan perawatan untuk lansia, atau bahkan menawarkan persahabatan kepada yang kesepian. Dalam manufaktur, robot dapat bekerja bersama pekerja manusia, mengambil tugas-tugas berbahaya atau berulang, dan meningkatkan efisiensi. Kolaborasi ini dapat menghasilkan kondisi kerja yang lebih aman dan peningkatan produktivitas. Robot dapat menangani pekerjaan berat, memungkinkan pekerja manusia untuk fokus pada tugas yang lebih khusus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, robot humanoid dapat membantu pekerjaan rumah tangga, menyediakan hiburan, atau bahkan bertindak sebagai asisten pribadi, mengingatkan kita tentang janji temu dan mengelola jadwal kita. Mereka bisa menjadi teman, kepercayaan, dan penolong kita, membuat hidup kita lebih mudah dan lebih menyenangkan. Bayangkan pulang ke rumah yang bersih, dengan makan malam yang sudah disiapkan oleh koki robot Anda. Karena robot ini menjadi lebih canggih dan terjangkau, mereka siap untuk merevolusi banyak aspek kehidupan kita. Terlepas dari potensi manfaatnya, kebangkitan robot humanoid juga menimbulkan bayangan yang panjang. Salah satu kekhawatiran yang paling mendesak adalah dampaknya terhadap lapangan kerja. Ketika robot menjadi lebih mampu, mereka mengancam untuk menggantikan pekerja manusia di berbagai sektor. Hal ini dapat menyebabkan pengangguran yang meluas, terutama untuk pekerjaan berketerampilan rendah yang mudah diotomatisasi. Pengemudi truk, pekerja pabrik, dan bahkan perwakilan layanan pelanggan dapat menemukan pekerjaan mereka dalam risiko. Transisi ke tenaga kerja yang lebih otomatis akan membutuhkan penyesuaian sosial yang signifikan, termasuk program pelatihan ulang dan jaring pengaman sosial untuk mendukung mereka yang terlantar. Kegagalan untuk mengatasi masalah ini dapat menyebabkan kerusuhan sosial dan ketidakstabilan ekonomi. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita hadapi saat kita berdiri di puncak era teknologi. Robot humanoid mengandalkan sejumlah besar data untuk berfungsi. Mereka mengumpulkan informasi tentang lingkungan mereka, orang-orang yang berinteraksi dengan mereka, dan bahkan percakapan yang mereka dengar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang privasi dan keamanan data.
Siapa yang mengontrol data ini? Bagaimana penggunaannya? Dan langkah-langkah apa yang diterapkan untuk mencegahnya jatuh ke tangan yang salah? Sangat penting untuk menetapkan pedoman dan peraturan yang jelas untuk pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data oleh robot humanoid. Kita harus memastikan bahwa robot humanoid dirancang dan digunakan dengan cara yang menghormati privasi kita dan melindungi informasi sensitif kita. Seiring robot humanoid menjadi lebih cerdas dan mandiri, mereka pasti akan menghadapi dilema etika. Bisakah mesin diprogram untuk membedakan yang benar dari yang salah? Bagaimana seharusnya robot merespons dalam situasi yang tidak memiliki jawaban mudah? Bayangkan sebuah mobil self-driving hadapi skenario di mana ia harus memilih antara nyawa penumpangnya dan nyawa pejalan kaki. Atau pertimbangkan seorang tentara robot di medan perang yang diprogram untuk membunuh, tetapi juga dilengkapi dengan kompas moral. Implikasi etika dari kecerdasan buatan dan robotika sangatlah besar. Kita harus terlibat dalam dialog yang bijaksana dan inklusif tentang nilai-nilai yang ingin kita tanamkan pada mesin-mesin ini, dan batasan-batasan yang perlu kita tetapkan pada otonomi mereka. Kebangkitan robot humanoid adalah momen yang menentukan dalam sejarah manusia. Ini memberi kita peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tantangan yang signifikan. Masa depan tidak ditentukan sebelumnya. Ini adalah pilihan yang harus kita buat bersama. Kita dapat memilih untuk merangkul robot ini sebagai mitra dan kolaborator, memanfaatkan kekuatan mereka untuk meningkatkan kehidupan kita, dan memecahkan beberapa masalah manusia yang paling mendesak. Atau kita dapat membiarkan ketakutan kita mengendalikan kita, menolak kemajuan, dan mempertaruhkan masa depan di mana robot menjadi saingan kita atau bahkan penguasa kita. Kita harus memastikan bahwa robot ini dirancang dan digunakan dengan cara yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia, bukan hanya segelintir orang. Masa depan ada di tangan kita. Apa yang akan kita pilih?